Bapak fasilitator yang saya hormati, Bapak admin, yang sementara memantau kegiatan kita dan teman-teman sekalian di room meeting ini, selamat sore. Kita langsung ke kasus yang kedua. Saya bacakan dulu kasusnya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, kami akan bermain peran. Untuk aktor-aktornya, aktor dan aktrisnya, untuk coach yaitu Ibu Ana, untuk coach yaitu Pak Yusak, dan saya sebagai pengamat. Saya langsung ke prolognya. Pada saat jam istirahat, Yusak terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung. Sepertinya ada yang ingin dia ungkapkan. Langkahnya tertahan agak ragu-ragu, seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Ibu Ana yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Yusak dan menghampirinya. Nah, Yusak, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, Bu Ana. Kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Iya, tentu nak ada waktu. Ayo kita berbincang di bawah pohon yang rindang itu kan. Di situ kan ada tempat duduknya. Baiklah, ada apa Yusak? Coba ceritakan nak. Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Oh ya? Tapi bolehkah ibu bertanya? Apa yang ingin kamu capai kira-kira dari akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat jalan keluar atau solusi dari masalah saya ini, Bu. Terus, ada lagi? Saya bingung ya, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Boleh kamu ceritakan ke ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Jadi begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Nah, saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Terus, selain tidak nyaman, ada hal lain yang kamu rasakan? Ya, selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai tertinggi di kelas. Jika boleh ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi? Aduh, begini Bu ya. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi entah mengapa nilai yang saya dapatkan selalu kecil ya Bu. Lalu selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini? Selama ini ya, saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah Bu. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru bersangkutan? Belum sih Bu. Tapi yang saya lihat sebelum les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah yang lain les dan saya tidak, nilai saya selalu lebih kecil. Baik. Lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru
dan saya berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Terus, mengapa tidak kamu lakukan? Saya takut, Bu. Takut nanti dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu bertemu dengan guru tersebut. Apakah guru tersebut pernah marah? Eh, Kalau diingat-ingat sih, gurunya baik sih, Bu. Pada saat menjelaskan juga baik, bagus, dan sebenarnya sih saya senang diajar oleh guru ini. Kenapa kamu tidak coba saja? Itu kan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Hmm, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil, Bu. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Begini, Bu. Sebelumnya dari kelas 7 selalu saya juara kelas. Selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui HP yang saya miliki. Tapi akhir-akhir ini sejak saya ditunjuk sekolah ikut lomba kompetensi sains nasional, mewakili Maluku Tenggara untuk mata pelajaran matematika, saya mengalami kesulitan belajar, Bu, karena di sekolah saya hampir 3 jam bersama Ibu Dewi hanya untuk berlatih menyelesaikan soal-soal matematika untuk menyongsong KSN nanti, Bu. Makanya saya kadang-kadang tidak masuk pada jam pelajaran tersebut. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Sepertinya iya, Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena banyak waktu saya tersita dengan berlatih mengerjakan soal KSN bersama Ibu Dewi. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Benar juga ya, Bu. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tetap akan bertanya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba meminta Ibu Dewi agar jam berlatih saya mengerjakan soal KSN nanti selepas sekolah saja, biar saya bisa berkonsentrasi mengikuti pelajaran yang lain. Bagus sekali solusi tersebut. Nah, terus ada lagi yang akan kamu lakukan? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa, Bu, karena saya tidak punya waktu. Sebab selepas sekolah saya harus berlatih dengan Ibu Dewi untuk lomba KSN nanti. Tapi saya rasanya bisa meminta bantuan Ana, teman sebangku saya, yang kebetulan ikut les privat. Ana adalah teman baik saya yang selalu bersedia untuk membantu saya. Mantap. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan? Baik, saya telah memikirkan beberapa hal yang menjadi rencana saya untuk mencapai tujuan. Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi mengenai kebenaran tentang dugaan saya tadi. Yang kedua, selain itu saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Yang ketiga, saya akan menghubungi Ibu Dewi untuk mengatur ulang jadwal latihan KSN saya. Selain itu, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan menyelesaikan soal KSN saya. Dan yang terakhir, saya juga akan meminta bantuan Ana untuk membantu saya dalam belajar. Bagus sekali. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana mau itu, Nak? Jadi begini, Bu, besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut. Selain itu, mulai besok saya akan menemui Ibu Dewi untuk menyampaikan agar jadwal berlatih saya diundur saja selepas pulang sekolah. Bagus. Lalu, siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Ana untuk menemani saya menemui guru tersebut.
Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar. Wah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya sangat terbantu loh. Saya akan masuk kelas dulu ya, karena bel tanda masuk sudah berbunyi nih Bu. Sama-sama, anakku sayang. Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai ketemu nanti ya. Sampai ketemu nanti. Iya, baik. Demi skenario coaching bermain peran demonstrasi dari kami bertiga untuk kasus 2. Bapak fasilitator dan Bapak Ibu yang berada di room meeting ini, saya akan mengomentari hal yang sudah saya amati di dalam kasus 2 yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, di dalam bermain peran ini kami sudah menerapkan langkah-langkah model Tirta. Kalau di sini bahkan kami sudah membagi di dalam dialog yang kami susun sehingga mudah untuk disampaikan kepada teman-teman di room meeting ini. Untuk bagian Tirta, bagian tujuan itu disampaikan ada satu kalimat di sini yang kira-kira dia bisa menjawab bagian tujuan pada model Tirta ini, yaitu oh ya, tapi bolehkah Ibu bertanya apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita ini? Nah, di bagian ini si coach ini ingin mengetahui tujuan kira-kira diskusi yang dilakukan oleh coach dan coachee ini apa, dan itu dijawab oleh coachee dengan menjawab bahwa dia ingin mendapat solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kemudian identifikasi masalah, bagian identifikasi masalah. Di sini saya dimulai dari dialog nomor 8, saya bingung Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Bu? Lalu ibu gurunya menjawab, boleh kamu ceritakan ke ibu apa yang kamu rasakan. Di sini proses identifikasi masalah, identifikasi perasaan, permasalahan itu sudah mulai dilakukan oleh coach ini terhadap coach ini. Kemudian salah satu rencana tindakan aksi, di sini ibu gurunya bertanya, nah selanjutnya apa rencanamu dalam mencapai tujuanmu? Lalu si anak ini atau coachee ini menyampaikan beberapa rencana. Kalau saya tidak salah simak tadi ada 5 rencana yang rencana tindakan aksi yang akan ia lakukan. Lalu kemudian itu dikuatkan oleh si guru atau si ibu guru yang bertindak sebagai coachee tadi. Lalu yang paling terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini dimulai pada dialog ke-45. Yang salah satu bagian dari tanggung jawab adalah misalnya siapa yang akan membantu kamu dalam menjaga komitmen dan sebagainya. Di sini dijawab oleh ada dialog di mana ibu guru bertanya bahwa lalu siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini? Dijawab oleh coachnya dengan saya akan meminta bantuan Ocha untuk menemani saya, Ana untuk menemani saya menemui guru tersebut. Pak, selain itu saya juga akan meminta bantuan dia untuk membantu saya dalam proses pembelajaran. Itu beberapa dialog yang kira-kira bisa menjawab tentang tahapan-tahapan Tirta dalam proses coaching untuk kasus 2 ini. Mungkin itu saja hasil pengamatan dari saya. Selebihnya interaksi antar coachee dan coachnya sangat luar biasa. Nada intonasi, lafal, dan sebagainya itu jelas terdengar oleh kami semua di room meeting ini. Mungkin itu dari saya untuk kasus 2, Pak Fasilitator. Terima kasih. Oke. Terima kasih, bagus. Bu Ana dengan keibuannya